Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali, gua Suhe, Teknik Komputer 2019. Di sini gua akan menjelaskan dan menekani lagi mengenai eh, materi atau modul 4 tentang DNS, email server, dan web server. Sebelumnya mungkin dari kalian sudah mempelajari dasar teori dan bahkan juga kalian juga udah mengerjakan tugas pendahuluannya. Di sini gue bakal lebih menjelaskan bagaimana cara kita melakukan konfigurasi. Nanti biar saat di modul itu kalian lebih mudah lah untuk mengerjakan materi modul ini. Di sini gue bakal ngejelasin tentang web server, email server, dan net server, dan bagaimana cara melakukan konfigurasi dan sebagainya. Pertama-tama, di sini gue udah konfigurasi IP address buat wilayah ini. Gue udah kasih 192.168.1.1. Ini juga udah gue kasih IP address-nya, juga udah gue kasih IP address-nya. Bagian sini juga udah gue kasih IP address-nya, dan ini juga. Sebelumnya gue gak bakal ngejelasin bagaimana cara kalian masukin IP address, karena pada modul sebelumnya itu sudah diajarkan dan bagaimana melakukan konfigurasi IP address seperti itu. Oke, mungkin pertama-tama di sini udah gue kasih IP address. Nah, langkah pertama gue bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara mengakses web server. Atau biasa kalau misalnya kita secara real life-nya ya, kita tuh mengakses kayak google.com atau mengakses youtube.com dan sebagainya gitu. Tapi di sini gue bakal ngejelasin di bagian Cisco ini gue bakal ngejelasin nih simulasinya bagaimana cara si suatu PC nol bisa mengakses web server. Sebenarnya gampang banget sebenarnya. Tapi sebelumnya langkah pertama kalian harus konfigurasi dulu nih ya IP address-nya di semua router itu perlu ini dikonfigurasi IP address-nya. Itu tahapan pertama. Terus tahapan kedua, kalian juga harus cek di bagian web server. Di bagian service ya HTTP-nya, itu sudah di bagian on sama on apa belum. Kalau misalnya kalian di off, berarti kalian nggak bakal bisa ngakses HTTPS itu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kalian di off dan ini cuma di on doang di sini, berarti kalian cuma bisa akses HTTPS doang. Tapi kalau misalnya kalian on dan ini on, berarti kan juga bisa ngakses HTTP dan HTTPS seperti itu. Nah, sebenarnya gampang banget. Nah, caranya sih gampang nih. Misalnya kita udah ngaktifin nih kan ya, udah ngaktifin. Oke, kita next dulu ya. Oke, dimatiin dulu aja. Terus kita tinggal langsung aja nih, klik PC0 ya. Klik web browser. Nah, terus tinggal akses aja 192.168.2.12. Seperti itu. Tinggal di enter aja. Tunggu, nah, dia bakal masuk nih. Kita udah mengakses nih. Lah, terus kalau misalnya kita pengen edit gimana nih bang? Gitu kan. Pengen isi halaman ini bisa banget ya, tapi terbatas. Karena kita cuma simulasi doang kan. Nah, kalau misalnya kalian pengen edit nih, bisa banget nih. Kalian ke web server, terus klik ini HTML nih. Ini kalau kalian tadi klik ininya nih. Kalau kalian klik ininya, nanti bakal masuk halaman-halaman yang lainnya. Ini gue bakal ngejelasin di halaman utama ini. Misalnya kalian pengen masuk edit bagian sini. Edit ya. Nah, misalnya nih ya, ini kan welcome to Cisco Packet Tracer kan. Udah deh, gue ganti deh. Welcome to jaringan komputer. Nah, misalnya ya. Nah, di save dulu nih, di save. Nah, save dulu ya. Terus kalian coba lagi di PC 0 ya. Terus kalian coba lagi tinggal di gue lagi aja. Tuh, welcome to Cisco jaringan komputer. Gitu. Ini mungkin, nah tapi ada permasalahan lagi. Nah, ini kan udah berhasil nih akses web server gitu. Tapi ada masalahnya lagi nih. Masalahnya kita nggak bakal mungkin dong menghafal IP address ini kan. Kayak angka-angka gitu kan. Ngebaca, menghafalnya agak susah gitu kan. Nah, untuk itulah tercipta namanya DNS server. Dimana dengan menggunakan DNS server ini, kita bisa apa ya? Mengkonversi lah, istilahnya mengkonversi dari IP address ini menjadi suatu nama yang bisa kita baca. Contoh pada kehidupan sehari-hari adalah kayak youtube.com, google.com. Nah, sebenarnya itu DNS server tuh itu namanya domain server. Nama domainnya. Nah, di balik nama domain tersebut itu ada IP address-nya. Kayak misalnya IP address 192 dan sebagainya gitu. Yang kita pun kalian bisa searching sendiri si IP address Google atau nggak IP address YouTube gitu. Gampang tinggal searching aja. Tapi sebenarnya tuh ada IP address-nya dan untuk kayak maka saja tinggal cukup menggunakan nama domainnya seperti google.com, youtube.com dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menggunakan nama domain gitu kan? Nah, gampang banget nih. Kalian tinggal ini dulu ya, akses dulu nih. Bagian ke sini misalnya ya. Nah, sebelumnya ini gue udah setting nih ya. DNS server udah gue setting di IP configuration ya. Udah gue setting di sini. Oke, udah gue setting semuanya di sini. Nah, gampang banget nih. Ntar gue cepetin dulu ya. Cepetin dulu. Nah, gampang banget. Nah, sebelum itu, kan ini dapat atau 92.168.11 kan. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengkonfigurasi DNS servernya.
Pertama, kita masuk ke service, masuk ke bagian DNS, aktifkan DNS ya. Kita bikin nama domainnya mau apa? Misalnya jarcom.com. Misalnya. Type-nya buat apa nih? Type-nya record ya. Type-nya record. Nah, ini buat penjelasannya sebagainya udah gue kasih tuh TP tentang mengenai record, scene dan sebagainya. Kalian tinggal setting sendiri. Soalnya kalau bakal jelasin di sini bakal panjang. Tapi kalau misalnya mau bikin DNS server, bikin domain, kita menggunakan record. Dan masukkan addressnya. Masuk ke address siapa? Adresnya si web server. Kenapa web server? Karena kita kan sebenarnya kan pengen masuk ke halaman web server ini kan. Jadi kita harus masukin IP addressnya si web server ini gitu. Tinggal masukin nih 192.168.2.12. Tinggal di add. Nah, udah kayak gini, udah masuk nih. Nah, langkah ketiga adalah, langkah kedua adalah kalian masukin nih IP addressnya, DNS servernya. Nah, jadi dengan menggunakan masukin DNS servernya, kalian tuh sama aja kayak mengakses DNS server ini biar bisa menjalankan web server ini gitu, kayak gitu. Tinggal masukin 192.168.2.11. Oke. Selanjutnya, gua cepetin dulu deh biar kayak nggak ada masalah gitu. Terus gini, kemudian masuk web browser lagi. Tadi kan jarcom.com kan namanya kan. Tinggal masukin jarcom.com. Nah, welcome to Cisco Jaringan Komputer. Nah, ada dua cara kan. Jadi kalian bisa nih menggunakan IP address, tapi emang rada bingung karena emang angkanya mungkin agak susah untuk dihafal. Atau kalian juga bisa menggunakan DNS server ini yang fungsinya untuk mengkonversi dari IP address awalnya menjadi suatu nama domain, nama yang bisa dibaca lah, misalnya gitu, kayak gitu. Oke ya. Ini gue udah jelasin web server dan bagaimana cara juga menggunakan DNS server. Nah, langkah terakhir adalah gue bakal ngejelasin bagaimana cara menggunakan email server atau bagaimana cara kita bisa mengirim email lah istilahnya gitu kan. Kayak udah sering lah pakai menggunakan gmail.com dan sebagainya kan. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita menggunakan ini. Bentar ya. Kita konfigurasiin dulu, masukin kabel-kabelnya. Nah, betul. Yang bagian ini juga. Nah, gitu. Oke, dicepetin dulu aja. Nah, oke, langkah selanjutnya langkah pertama adalah buat mengakses email server ini dan bagaimana cara kita bisa mengakses email server ini adalah kita harus masukin dulu DNS server tadi. Ini kan udah masukin kan DNS server ini, ya kan? Nah, bagi ini juga masukin DNS server juga. Kenapa? Biar bisa nanti ujung-ujungnya biar kita tuh bisa ngakses email server lah, atau kita juga bisa ngakses DNS servernya juga, gitu. Jadi gue akan bakal lebih jelasin. Langkah pertama kita masukin dulu DNS servernya. Nah, sekarang kita harus konfigurasi email servernya. Langkah selanjutnya, masuk ke bagian email, kemudian aktifin SMTP dan POP3. Sebenarnya di TP udah ada. Ini gue bakal jelasin sedikit aja. SMTP itu fungsinya untuk mengirim dan menerima. POP3 itu buat menerima dan bisa mendownload gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, kalian tinggal masukin nih domain name-nya. Domain name berasal dari mana? Dari DNS server. Tadi kan kita udah bikin kan jarcom.com kan. Nah, tinggal masukin jarcom.com. Ya nggak sih? Coba gue cek dulu ya. Coba DNS aku salah. Jarcom.com betul sekali. Nah, jarcom.com nih. Oke. Nah, sekarang masukin user dan passwordnya buat nanti di email servernya. Nah, sekarang kan karena kita mempunyai dua PC kan, kita bikin dua akun aja nih, bikin dua akun ya. Nah, tadi kan udah gue kasih domainnya kan, makanya oleh karena itu di PC tadi dimasukin DNS server. Tujuannya apa? Biar bisa ngakses ke email server melalui DNS server ini, kayak gitu istilahnya. Kita masukin nih, misalnya yang user pertama adalah alpha misalnya, passwordnya alpha juga misalnya kan. Ini set dulu, ditambah. Nah, sekarang masukin lagi beta, passwordnya beta juga misalnya, beta. Nah, udah kayak gini. Nah, sekarang kita secara resmi udah bikin dua akun nih, ya kan? Nah, sekarang kita di setiap PC akan mengakses atau membuat si user akun ini biar bisa mengirim email. Oke, yang pertama ini gue dijadikan sebagai user alpha. Ini alpha ya, ini alpha. Dan ini adalah beta. Oke ya, bentar. Ini beta ya, biar kita ada gambaran nih, biar kebayang gitu. Di alpha kita setting nih.
Masuk ke bagian email nih, bagian email sini. Kemudian masukin nih namanya. Tadi kan namanya Alfa kan, namanya Alfa. Masukin nih email address ya. Alfa at gmail lagi sorry at jarcom.com. Nah, incoming mail servernya dari mana? Ya dari sini dong. Dari sini kita akan mendapatkan akses dari email server dari sini semua. Jadi kita masukin 192.168.2.13. Ini juga 192.168.2.13. Nah, username-nya nih. Nah, kita bisa nih masukin username-nya. Nah, username-nya ini berasal dari mana? Tadi berasal dari sini. Tadi kita kan udah bikin kan. Namanya Alpha. Terus passwordnya juga Alpha. Ya nggak sih? Coba cek dulu ya. Takut salah. Nih di bagian email. Alpha. Ya Alpha kan? Nah, Alpha nih. Oke. Berarti di bagian tadi udah bener kan? Ulang lagi deh. Alpha. Nah, Alpha. Tinggal di save. Nah, udah ini pertama ya, pertama. Nah, sekarang yang kedua. Sama konfigurasinya. Kita masukin beta. Berarti di sini beta at jarcom.com. Nah, incoming mail server tadi 192.168.2.13. Ya, kalau nggak salah ya. Oke, betul. 192.168.2.13. Tadi usernya adalah beta. Ini juga adalah beta. Tinggal di save. Nah, sekarang kita kan udah punya nih. Kita udah punya akun, udah punya password, akun dan sebagainya kan. Nah, sekarang kita adalah ngebuat. Nah, caranya gimana? Caranya ngekompos. Nah, kok klik komposnya dulu. Terus kita mau kirim kemana nih? Ya kan, tujuannya. Berarti kita kan lagi di laptop beta nih, komputer beta. Sekarang berarti kan kita mau ngirim email ke si Alpha, komputer si Alpha ini. Berarti kita masukin alpha at jarcom.com. Jarcom.com. Salah subjeknya. Halo, perkenalkan saya Beta. Di sini juga halo. Nah, misalnya gitu ya. Send. Nah, send sukses nih. Nah, sekarang di PC Alpha-nya tinggal klik receive. Nah, ada kan tuh subjeknya halo perkenalkan saya Beta. Kalau misalnya dilihatnya tulisannya halo. Nah, seperti itu. Nah, bagian ini juga kita juga bisa bisa ngirim nih atau bisa kita istilahnya nge-reply lah, reply. Misalnya reply nih ya. Halo, perkenalkan saya Beta gitu kan. Misalnya di sini oke gitu kan. Send gitu kan. Misalnya, mungkin sih udah ada kali ya. Receive. Nah, lihat oke, mantap. Berarti sudah semua nih bagaimana cara kalian menggunakan web server, bagaimana cara kalian DNS server, dan bagaimana cara kalian menggunakan email server. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi tentang DNS server ini. Semoga kalian bisa lebih paham lagi mengenai modul ini dan bisa mengerjakan case tadi yang akan dikerjakan pada hari Rabu nanti. Oke, sekian dari gua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.